Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kanti Listia. Saya adalah peserta Latsar CPNS Mendikbudristek tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan presentasi tentang manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, memegang teguh etika profesi, bebas dari KKN, dan juga bebas dari intervensi politik. Penting bagi kita untuk membahas hubungan fungsi ASN dengan panduan perilaku dalam manajemen ASN. Fungsi ASN yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, sebagai perekat pemersatu bangsa. Yang ketiga, sebagai pelayan publik. Nah, dalam melaksanakan fungsinya ini, ASN berkewajiban untuk melaksanakannya sesuai dengan panduan perilaku. Jika ASN melaksanakan sesuai dengan panduan perilaku, maka akan menghasilkan ASN yang sesuai dengan manajemen ASN. Sedangkan jika ASN tidak melaksanakan fungsinya sesuai dengan panduan perilaku ini, maka ASN yang dihasilkan tentu tidak sesuai dengan tujuan manajemen ASN. Nah, pada kesempatan ini, saya mengambil isu yang berkaitan dengan disiplin dalam mengikuti rapat. Nah, 3 isu yang saya ambil, yang pertama adalah ketidaktepatan waktu dalam hadiri rapat, yang kedua, tidak menghadiri rapat, yang ketiga adalah kurang memperhatikan saat mengikuti rapat. Setelah kita menentukan 3 isu yang akan kita bahas pada kesempatan ini, selanjutnya isu-isu tersebut akan kita sajikan dalam matriks APKL dengan kriteria penilaian, aktual, problematik, kekhalayakan, dan juga kelayakan. Nah, isu yang pertama adalah ketidaktepatan waktu menghadiri rapat. Nah, kita bisa melihat di sini untuk isu yang pertama itu memenuhi seluruh kriteria sehingga isu ketidaktepatan waktu menghadiri rapat memenuhi syarat dan kualitas untuk bisa dijadikan isu. Kemudian yang kedua adalah ketidakhadiran dalam mengikuti rapat. Nah, untuk isu ketidakhadiran dalam mengikuti rapat ini juga memenuhi kriteria dari APKL sehingga memenuhi syarat untuk dibahas di selanjutnya. Nah, sedangkan untuk isu yang ketiga yaitu kurang memperhatikan saat mengikuti rapat, ini tidak memenuhi syarat, yaitu tidak memenuhi syarat dari APKL ini sehingga akan dieliminasi isunya sehingga tidak akan dibahas di analisis isu selanjutnya. Setelah kita melakukan pengujian analisis kualitas isu dengan teknik APKL, diperoleh ada 2 isu yang selanjutnya akan kita lakukan analisis, yaitu isu ketidaktepatan waktu menghadiri rapat, yang kedua ketidakhadiran dalam rapat. Untuk bisa mengetahui dan menentukan salah satu isu yang kira-kira mendesak dan juga penting sekali untuk dicarikan solusinya, kita bisa menggunakan teknik analisis isu USG. Nah, penilaian isu dengan analisis USG yaitu setiap isu nantinya akan dinilai dengan memberikan skor 1 sampai dengan 5. Nah, skor 1 sampai dengan 5 ini yaitu untuk mengetahui tingkat dari kepentingan atau urgensi isu itu sendiri, keseriusan isu itu sendiri, dan dampak dari isu-isu itu sendiri. Nah, adapun analisis isu yang disajikan dalam matriks analisis USG dapat kita lihat di dalam tabel ini. Yang pertama ada isu ketidaktepatan waktu menghadiri rapat, memperoleh nilai 12, dan juga yang kedua adalah ketidakhadiran dalam rapat, memperoleh nilai 14. Berdasarkan matriks teknik analisis isu USG disajikan dalam tabel, maka kita mengetahui bahwa di sini ketidakhadiran dalam rapat memperoleh nilai paling tinggi, yaitu 14. Maka dari itu, isu ini akan kita bahas untuk kita carikan apa penyebabnya, kemudian apa dampaknya, serta rekomendasi penyelesaian dari isu ini. Setelah kita melakukan analisis USG pada 2 isu tadi, diperoleh 1 isu yang akan menjadi prioritas kita untuk dibahas pada kesempatan ini, yaitu isu ketidakhadiran dalam rapat. Nah, di sini untuk mengetahui apa sebab akibat isu tadi bisa disajikan dalam diagram yang bernama fishbone diagram. Untuk tulang ikan yang berwarna merah, ya, ini akan menunjukkan dari penyebab-penyebab itu menimbulkan akibat apa. Di sini ya, penyebab dari isu tersebut, isu ketidakhadiran dalam rapat itu dipisahkan menjadi beberapa. Yang pertama ada lingkungan kerja, diri sendiri, unit kerja, dan juga keluarga. Lingkungan kerja ini biasanya seperti rekan kerja dan juga hal biasa tidak hadir rapat bisa menjadi penyebab terjadinya isu ini, yaitu
itu biasanya karena rekan kerja melakukan hal yang sama, tempat kerja selalu melakukan hal yang sama, maka dari itu tidak hadir rapat menjadi suatu hal yang biasa. Kemudian diri sendiri. Di sini tulang ikan kecilnya yaitu prioritas dan kesehatan. Ada kalanya mungkin kesehatan kita tidak stabil, ya, maka tidak bisa mengikuti rapat. Kemudian prioritas, nah karena biasanya ya kita punya beban pekerjaan lain selain mengikuti rapat, maka dari itu prioritas kita tidak lagi dalam mengikuti rapat, tapi pekerjaan-pekerjaan yang lain tadi. Nah, yang berikutnya ada keluarga, yaitu pasangan dan juga anak. Nah, ada kalanya rapat diadakan di waktu-waktu yang memang tidak seharusnya. Nah, sehingga mengganggu waktu quality time dengan pasangan maupun anak. Nah, ini bisa menjadi pemicu ya penyebab ketidakhadiran seorang pegawai dalam rapat. Nah, selanjutnya yaitu unit kerja. Nah, unit kerja ini biasanya memberikan beban-beban kerja yang banyak ya kepada satu pegawai ataupun bahkan ada yang rangkap jabatan. Nah, ini membuat pegawai tentunya tidak fokus ya dalam mengikuti berbagai kegiatannya, sehingga tentu saja ada beberapa pekerjaan nantinya yang harus dikorbankan karena tidak semua pekerjaan bisa dilakukan secara bersamaan. Maka dari itu, beban kerja bisa menjadi salah satu penyebab ketidakhadiran dalam rapat. Adapun dampak negatif yang akan ditimbulkan dari ketidakhadiran dalam rapat, yang pertama adalah ketidakhadiran dalam rapat akan menjadi kebiasaan dan hal yang biasa dilakukan di lingkungan dan unit kerja kita. Yang kedua, yaitu tidak tercapainya fungsi rapat sebagai wadah negosiasi. Yang ketiga, yaitu terhambatnya proses komunikasi dan koordinasi dalam unit kerja. Yang keempat, yaitu terhambatnya proses pemecahan masalah di dalam unit kerja kita. Dan yang kelima, yaitu dapat menurunkan kinerja pegawai di unit kerja kita. Setelah kita mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan dari ketidakhadiran dalam rapat, maka dari itu masalah ini harus segera diselesaikan. Adapun beberapa rekomendasi penyelesaian isu ketidakhadiran rapat yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah undangan atau pemberitahuan rapat tidak dilakukan secara mendadak. Yang berikutnya yaitu bisa menyesuaikan waktu rapat dengan jadwal peserta rapat yang akan mengikuti rapat. Nah, berikutnya yaitu bisa memberikan sanksi atau teguran jika peserta tidak hadir dalam rapat secara berturut-turut. Dan yang paling penting berikutnya adalah ketika dalam rapat itu usahakan rapatnya kondusif, tidak melakukan judge ataupun teguran langsung di dalam rapat sehingga memberikan keengganan kepada peserta rapat untuk mengikuti. Demikianlah pembahasan analisis isu kali ini. Semoga kita semua dapat menjadi ASN yang senantiasa menerapkan panduan perilaku sehingga tercapainya ASN sesuai dengan tujuan manajemen ASN.